Kita jalan-jalan dulu tadi malam. Kita jalan-jalan dulu. Kita jalan-jalan dulu tadi malam. Jalan-jalan dulu. Jalan-jalan. Jalan-jalan dulu. Banyak buat moyang minggi. Iya tahu dah tuh. Yo, langsung one way gaskan. Waduh, istirahat yang ini loh. Pada kecapean mereka. Yuk kita cari rest area yuk. Oke guys, kita sudah melewati rest area pertama setelah gerbang tol Cikampek Utama ya. Jadi kanan dan kiri jalan tol ini adalah rest area. Ini rest area pertama, tapi penuh banget guys. Jadi kita nggak istirahat di rest area ini ya. Kita cari rest area satu lagi yang ada di depan sana guys. Karena kemungkinan dia akan lebih longgar gitu ya. Akan lebih lengang, bukan longgar, akan lebih lengang guys. Yuk, fokus, fokus. Oke guys, ini kita posisi di jalur one way ya, di jalur one way yang sebelah kanan. Jadi kalau kita lihat yang sebelah kanan ini lebih lengang dibandingkan yang kiri guys. Kalau yang kiri itu lebih rame ya, yang kanan lebih lengang. Seperti ini guys. Kecepatan 100 km per jam. Tetap fokus di jalan, tetap fokus, lihat depan dan belakang, jaga jarak guys. Ini rest area lagi guys, rest area kedua setelah Cikampek ya. Tapi ini mataku masih seger ya kan, aku masih bersemangat. Jadi kayaknya bakal kita gas dulu guys. Kita gas dulu sampai nanti kita butuh kopi ya kan. Nah nanti kita baru berhenti ngopi guys. Oke, gas. Oke guys, ini sampai di kilometer 119 ya. Kilometer 119 dan sebelah kiri itu macet guys. Sebelah kiri macet ya, sebelah kanan one way-nya lancar guys. Nah, kilometer 119 guys. Nah, sebelah kiri macet ya. Kilometer 119 sampai 120 ya. Sebelah kiri macet banget ya, macet banget. Nah, oke. Jadi ini istilahnya untuk penebusan yang tadi malam lah ya. Kita jalan-jalan nggak jelas ya kan, muter-muter, akhirnya jam setengah 6 pagi baru sampai Cikampek ya kan. Tapi kita langsung ambil one way sebelah kanan. Jadi ini untuk penebusan, mudah-mudahan lancar. Insya Allah lancar ya guys ya. Oke, kita sudah ngambil jalan yang benar guys, sebelah kanan. Insya Allah lancar. Bismillah. Ini sekarang jam setengah 7 ya. Dan ini sudah sampai di yang arah Kalijati ya. Arah Kalijati, arah itu loh, Bandara Kalijati. Dan di sebelah kiri itu relatif lebih rame ya, relatif lebih rame dan beberapa kali terjadi tersendat kemacetan ya. Kalau yang kanan itu relatif lebih lancar guys. Tuh. Kanan relatif lebih lancar terus ya. Kalau kiri itu sering macetnya guys.
kita ngeres dulu guys, rest area. Alon mas, alon, Iya. motor tenang. Ini pelan. Mau pelan apa? Rasane kilometer 164B. Kita ngeres dulu di sini ya guys ya. Kita mau cari sarapan, ngopi-ngopi sebadul sama itu Ngopi-ngopi. kucing lemes-lemes banget dari kemarin, belum makan, belum minum. Oke. Ambil arah barat laut menuju Jalan Tol Cikopo, Painan. Oh, gue iki. Banget. Mobil. Nah, Nah, sing metu. ono sing metu, kita langsung goni. Bismillah. Ya, wes biarin nggak pergi nggak. Ayo. Udah mangan. Lo mangan nih, orang gampangnya mangan nih. Oh, takur-takur. Luyo. Nguyo kowe rak. Oh, nguyo. Wong buyung itu biasanya ngisi. Biasane. Terus. Ngombe terus. Awas. Guys, kita lanjut lagi ya perjalanan ya. Sudah istirahat tadi, sarapan sama ngopi, terus ngemi. Kucingnya juga sudah sarapan. Sekarang kita lanjut perjalanan guys. Mau tidur nggak bisa udah guys. Mau tidur nggak bisa. Ya wes, kita gas tipis-tipis. Bismillah ya. Lihat depan aja. Guna pakai sabuk dulu. Gas tipis-tipis. Ini perjalanan kurang lebih 5 jam lagi. 5 jam sekarang jam 8. 9, 10, 11, 12, 13. Jam 1. Atau kalau enggak jam 3 sih kayak tahun kemarin sih. Tahun kemarin juga sampai rumah itu jam 3.
lalu lintas sudah semakin ramai ya kayaknya. Yuk. Guys, sekarang sudah sampai di kilometer 179 ya, lihat depan. Ya. Jadi yang sebelah kiri itu macet, guys. Dan di petanya di sini, kalau dilihat di peta itu juga merah dia ya. Merah kuning sih, merah sampai ke kuning ya. Lihat depan lagi. Dan ini di kilometer 179, ini tuh sekitaran Cirebon sih ini ya. Sekitaran exit tol Cirebon sih ini. Pokoknya mau sampai Cirebon ini, guys. Kilometer 180 ya. Nah, sebelah kiri macet. Jadi bagi teman-teman lebih baik ngambil yang kanan sih ya, karena kalau sebelah kiri itu lebih sering tersendatnya, guys. Lebih sering tersendat dan macet seperti itu ya. Tersendat dan macet ya kan, mengurangi itu ya, nambah waktu tempuh, karena pelan-pelan jadi nambah waktu tempuh jadi lama itu, guys. Kalau di one way-nya lancar ya, insya Allah lancar. Tuh panjang banget ya. Tuh ada yang keluar di sini nih, ada yang pada keluar di sini nih. Oh, tuh. Keluar di situ. Oh, kayaknya yang bikin macet itu tuh. Orang setelah itu tadi ini kok lancar kok, ya enggak? Pada ada yang pada ke kanan itu loh. Jadi malah bikin macet belakangnya. Wah, pemandangannya keren ya depan ini ya, gunung-gunung ya, guys. Mau sampai ke rest area macet, guys. Jadi memang yang terjadi titik-titik kemacetan itu di kayak di rest area salah satunya ya. Salah satu titik kemacetan adalah menjelang rest area. Oh, ini Palimanan, exit tol Palimanan ini. Ini exit tol Palimanan. 4 jam lagi. Ya. Kenapa itu? Pada ngapain? Pada ngapain? Pada ngapain? Pada lewat sana. Ngapain? Udah sini aja. Pada ngapain? Ya, kita ambil yang sono. Nah, gini aja. Oh, shoot. Exit tol Palimanan, habis ini Pejagan. Dari Pejagan sampai ke Wat Bulik Sri itu pun masih jauh ya bunda ya, 3 jaman ya, 3-4 jam gitu. Nang kene iki ana sing saka kono merono juga. Sing saka kene mrene iki opo? Kowe ora ngadeg dere ya. Kanan li, kiri li. Kanan kiri. Nah, konsisten. Gadek. Oh, keluar dari jalur itu.
188 Palimanan. Halo guys, ini aku lanjutkan rekamannya dan sekarang ini sampai di kilometer 229 ya. Sekarang jam 9.30. Jadi tadi itu aku sempet istirahat di rest area berapa tadi ya. Jadi setelah istirahat tadi pagi itu saya ngeres lagi ya karena memang ngantuk banget. Jadi aku sempet istirahat tidur sekitar sejam ya. Terus sekitar 9.15 kali ya aku lanjutkan perjalanan sekarang di kilometer 230. Dan kalau kita lihat di depan ini guys, sebelah kiri ini padat ya, padat, rame lancar. Yang kanan rame lancar, yang kiri kadang beberapa titik itu padat merayap gitu ya. Yang kanan rame lancar, masih di posisi one way ya. Jadi memang kalau ngambil one way itu udah paling bener sih guys. Dan sekarang perjalanan lihat di Google itu kurang lebih 4 jam 15 menit lagi ya. 4 jam 15 menit guys. Yuk, kalau nggak istirahat lagi, insya Allah sampai rumah itu jam berapa ya? 4 jam 3 ya, nggak sampai jam 2-an. jam 1, jam 2 ya. Insya Allah, yuk, kalau nggak ngantuk lagi, gas terus. Sudah sampai di Pejagan ya, sudah sampai di Pejagan. Tapi kalau one way ya, kalau one way di jalur one way itu kalau mau ke Purwokerto exit tolnya Pemalang ya, Pemalang 62 guys. Kalau yang di jalur normal atau yang di kiri kayaknya bisa deh Pejagan gitu ya, exit tol Pejagan kayaknya masih bisa. Cuman kalau yang di one way atau yang di kanan ini exit tolnya harus, oh ini bisa kok, exit tol Pejagan 500 meter ya kan, apa ditutup ya, oh bisa kok. Tapi kalau mau ke Purwokerto itu bisa juga exit tol Pemalang 64 gitu ya. Tuh Purwokerto via exit tol Pemalang kilometer 60 bisa ya. Mungkin alternatif ya, jadi biar nggak macet. Tuh, kalau semuanya lihat Pejagan kan mungkin macet ya guys ya. Guys, kita sampai di kilometer 356 ini di daerah Weleri ya, Weleri, Batang, Kendal, antara Batang sama Kendal di situ ada Weleri. Dan di sini ini jalannya itu kita nggak kerasa gitu loh guys. Kencang itu nggak kerasa gitu loh. Nah ini berapa ini? Aku santai banget loh ini loh. Ini aku santai banget. Ini 100 lebih loh. 100 lebih. Bahkan kalau digas dikit ini udah bisa 110, 120 nggak kerasa. Dan di sini itu rawan ya guys ya. Di sini itu rawan, sering sekali terjadi kecelakaan. Sering sekali terjadi kecelakaan di sini nih. Dan aku juga pernah ya. Aku lagi lagi ya pokoknya normal aja gitu kan, tahu-tahu di depanku itu ada pick up pelan guys, kan aku nggak kerasa ya, jadi kecepatan 100, 110, 120 itu nggak kerasa ya, nggak kerasa. Nah ini santai banget ini kan, ini 100 ini santai banget ya sini, ini santai banget, ini 100 ini, jadi 110, 120 itu nggak kerasa. Aku pernah kaget depanku itu tiba-tiba ada pick up pelan gitu loh,
aku langsung banting setir ke kanan gitu ya, langsung banting gitu ya. Ngeri banget waktu itu. Tapi alhamdulillah masih dikasih selamat guys. Jadi di sini nih ya, di sini nih rawan ini kalau teman-teman sampai di sini ya, daerah Batang, antara Batang sampai ke Semarang, antara Batang, Weleri, Kendal terutama itu ya. Karena itu jalan tuh turunan gitu loh guys. Tuh depan itu kan jalan itu turunan gitu loh. Jalan itu turunan ya. Turunannya nggak turunan tajam gitu enggak, tapi turunan landai tapi panjang banget gitu loh. Jadi kita kencang itu nggak kerasa gitu loh guys. Ini 100 ini masih 100 ini. Padahal udah tak kurangi, nggak aku gas ya. Nggak aku gas, ini masih 100 ini. Kalau di bawah 100 malah membahayakan yang belakangnya gitu loh. Soalnya yang lainnya itu kencang semua gitu loh guys. Yang lainnya itu kencang semua. Nih. Nah, kalau depan kita tiba-tiba pelan, kita yang kaget gitu loh. Jadi kita juga nggak bisa juga tiba-tiba menurunkan kecepatan kita dengan itu ya, dengan mendadak gitu ya, karena akan membahayakan yang di belakang kita guys. Soalnya itu kecepatan itu kencang semua ya, kecepatan di sini tuh kencang semua guys, dan itu nggak kerasa sih ya, kencangnya itu tuh nggak terkontrol gitu loh guys. Nah ini baru 90 nih, baru 90. Tapi digas dikit ya, di apa itu, nggak digas sih, pokoknya dipanteng gitu aja ya. Itu kan lama-lama kan kencang sendiri gitu ya. Nah ini kencang sendiri nih, padahal ya cuman gas aku panteng aja nih. Lihat sini, gas cuman aku panteng kayak gini aja, nggak aku tekan gitu ya, nggak aku injek gitu ya, cuman aku panteng gini aja. Tahu-tahu 110, tahu-tahu 120 nih, cuman aku kayak gini aja guys, panteng gini aja nih, nggak aku gas ya, nggak aku gas. Ini udah turun 100. Nah kalau nggak gasnya aku lepas terus ya tentunya turun gitu kan, turun jadi di bawah 100. Tapi nggak bisa gitu loh, harus kita injek gasnya lagi. Bukan kita injek ya, kita tekan, kita tahan gasnya itu ya, kita tahan gasnya terus gitu, naik lah. Tahu-tahu tuh naik sendiri 110, 120 gitu ya, karena memang jalanan cenderung landai dan turun, landai lagi, turun gitu ya, turunnya tuh landai gitu loh, kayak gitu guys. Rawan di sini guys, kecepatan tidak terkontrol, tidak bisa terkontrol di sini. Jadi kalau di sini tuh harus waspada guys, harus fokus ya, harus fokus, nggak boleh meleng, nggak bisa meleng dikit, nggak bisa. Hebat banget guys. Aduh, itu ada yang gantikan. Hebat banget ini. Hebat banget. Nah, itu lampu hazard ya. Pelan-pelan lampu hazard. Pelan-pelan aja guys. Tapi kalau sudah sampai di Semarang itu udah itu sih udah agak tenang ya, karena jalanan yang turunan itu sini guys, yang rawan sini ya. Kalau udah sampai Semarang udah agak tenang sih. Hujan mobil yang di atas kayak kena kabut atau kabut. Wah, bukannya alon. Rasa nyalik ya. Dan mana kocomu kabut meneh. Keras gelas. Wow, hujan deras banget guys. Hujan deras. Terus disemprot efek talas tapi orang ngaruh. Hujan deras sekali guys. Sampai kilometer 367. Kecepatan 70.
jembatan guys. Itu ada yang itu apa itu angkot ya? Angkot. Mudik pakai angkot guys. Di bawah jembatan. Guys, jam 11.39 ya. Sekarang sudah sampai Kali Kangkung guys. Lihat depan. Kali Kangkung kilometer 413 ya. Kali Kangkung Semarang guys. Dan di depan sini kok kayaknya macet ya guys ya. Macetnya sampai mana nih, nggak tahu nih. Lihat depan dulu. Udah. Mudah-mudahan nggak macet ya. Oh, udah nggak merah kok. Nah, yang merah depan sih. Jalur Kali Kangkung guys. jadi siji jalur. Sudah jadi satu lagi. Oh, ke sana tuh beda arahnya. Kilometer 414 guys, ini sudah exit tol Kali Kangkung dan kita mengarah ke tol Jogja Solonya ya, yang di bundaran itu loh guys. Tapi ini macet kayak gini guys, depan ini ya, macetnya jauh banget sampai ke bundaran itu, terus sampai sampai ke sana, sampai ke arah mana ini, Banyumanik ini ya. Waduh, sananya macet lagi. Macet, Semarang macet guys. Guys, sudah sampai di Jatingaleh ya. Jatingaleh Krapia. Dan ini macet seperti ini, ya kan? Jatingaleh Krapia dan ini macet seperti ini. Oh, dikit aja yuk. Dikit aja ya, sampai ke simpang depan itu ya. Guys, di sini ada wartawan CNN tuh sebelah kiri. Iya, wartawan Halo, CNN. Pak. Nah, kita ada kontraflow ya di sini ya, ada kontraflow ya guys. Kita lewat kontraflow guys, biar cepat guys. Kontraflow. Ya Pak polisi ya. Oke, ya, kontraflow, Pak. kontraflow. Ya Oke, Pak, sip. sabar Pak. Bismillah. Lewat kontraflow kita. Apa one way iki ya? Menghindari macet. Yo, ben kendang tekan, kendang mangan soto. Serondol Ungaran.
Hambalang Serondol, Semarang, Solo, Surabaya. Oh, udah ditutup nih, udah dikasih tahu jalannya. Jalannya udah dikasih tahu arahnya, rutenya kemana ya. Oh cepet udah langsung sih gini. Iya. Ya kalau kan harus muter ya kan. Sawah mobil abang. Iya kalau sana kan harus muter. Iya. Datanya bingung dia. Kurang canggih iki. Wis nyalip kok. Iya. Kene lho. Si iki kurang canggih ras iki. Gigi telu ben kuat. Gigi telu terus dipecek gasnya. Semarang ABC. Masih jembatan mobil aku. Oh, sawah Sabang Alon lho ya. Laju pendakian. Memang kalau di sini kayak gini sih jalannya ya. Solo Tigo ini. Nanjak. Jogja Solo ini nanjak bukan budul gitu. Harus pakai gigi 3. Kalau enggak tenaga entek. Kayak mau. One way-nya habis di sini guys, di Solo Tigo ya. One way-nya habis di sini. Di kilometer berapa nih? 412. One way habis di kilometer 442 nih, enggak 412. 442. Nah, kilometer 442 ya habis. Rest area Pendopo 456. Apakah nanti kita mau beli bensin di sana atau di mana? Sana aja lah, yang pom bensin yang rest area kecil aja. Sampai di kilometer 455, dikit lagi 1 kilo lagi ini sampai di rest area Pendopo guys. Tepatnya di kilometer 456 ya. Dan ini macet seperti ini karena kayaknya bakal pada mau mampir ke rest area Pendopo guys, karena memang rest areanya ini salah satu yang rest area ikonik gitu ya. Jadi rest areanya itu keren dan orang-orang yang pada mudik itu pada menyempatkan mampir ke rest area ini guys, makanya di sini macet seperti ini ya. Nah kalau aku sih udah sering ya, udah sering mampir di sini ya, wis kita nggak mampir lah. Orang macet kayak gini ya, kita buru-buru sampai rumah aja dah. Tuh udah ada polisi yang itu nyuruh jalan. Nah, orang memang penuh kok. Nah, penuh banget kan. Kalau mau keluar mana gitu ya, terus nanti yang di sana, aku pernah juga kan di sini penuh gitu kan. Aku mampirnya besoknya guys. Besoknya aku sempetin ke sini ya kan. Sempetin ke sini, aku parkirnya di sebelah sana. Jadi aku yang dari Solo arah ke Semarangnya kan. Jadi kan relatif lengang di situ. Nanti juga bisa jalan ke sini ya kan, karena memang nyatu kayak gitu kan. Jadi kita dari sana aja gitu kan, bela-belain muter dikit ya kan. Keluar dulu masuk lagi sih, bukan muter sih ya. Keluar dulu masuk lagi nih. Buset. Dia capek sih kalau kayak gini ya. Parkirnya sampai di sini ya kan. Dia capek sih. Kita di rest area depan aja lah. Kita mau ngisi BBM aja kok.
bikin macet aja. Yuk. Oke guys, kita putuskan keluar Boyolali aja ya, karena yang ke arah Solonya macet guys. Ke arah Solonya macet ya, merah dari Merah Panjang sampai ke Solo sih, parah sih ya. Jadi kita putuskan keluar sini aja. Lihat ke itu coba, lihat sana, kelihatan nggak? Enggak. Oh, kelihatan tuh, tengok tuh, panjang kan? Tuh, panjang. Tuh. Jadi kita putuskan keluar Boyolali aja. Di sini malah tolnya lebih ini ya, lebih hemat ya, karena kan nggak masuk tol Jogja Solo ya, nggak masuk tol Jogja Solo, yang dimana kalau kita masuk tol Jogja Solo nambah biaya tol lagi guys, dan itu makin mahal ya. Udah, kita keluar Boyolali aja. Ini sudah kita atur lagi ya petanya. Ukur 44. No, 44 menit lagi ya sampai rumah. Kita lewat Pakis guys, lewat jalan-jalan terobosan tengah-tengah sawah ya. Nonton, nggak lewat jalan tol Jogja Solo, udah pernah, kontennya juga udah ada. Jadi kita lewat sini saja. Guys, kita lewat sawah-sawah ya guys ya. Kita lewat sawah-sawah guys. Nah, syahdu kan guys, lewat sawah-sawah guys. Syahdu dong. Set. Oh, lurus ke sana. Terus, oh lurus terus. Pernah kita lewat sini bunda, malam-malam ya. Iya, pas zamannya Covid. Zamannya Covid. Belok kiri ke Jalan Sudirman, Jalan Wonosari, Pakis. Lewat Pakis. Belok kiri ke Jalan Sudirman, Jalan Wonosari, Pakis. Belok kiri. Ke kanan sana itu tempat itu air-air. Setelah 400 meter, belok kanan ke Jalan Sawit, Jalan Wonosari, Pakis. Kanan. Belok kanan ke Jalan Sawit, Jalan Wonosari, Pakis. Sawi, desa Jenengan. Selamat datang desa Jenengan, Kecamatan Sawi. Wah, enak teman. Jalan Sawit sejauh 3 km. Suhu itu nih, apa nih namanya? Suhu nih, enggak suhu nih. Cuacane, Hawane. hawane enak tenan. Oke. Sini wes ngurup aman. Ini tekan
kan ngomah wae tekan ya. Enggak ada cara. Dorong. Kita ngisi di ceper aja. Dorong, Alip sing dorong. Oke guys, atas ini jalan tol Jogja Solo ya. Sengaja kita nggak lewat jalan tol Jogja Solo ya. Karena tadi macet ya, dari Boyolali ke Kartosuronya macet parah. Jadi kita cari jalan yang lain. Tapi ini malah lebih seru. Iya, lebih seru ya kan. Durasinya juga nggak beda jauh ya kan. Ongkosnya juga lebih murah. Di sini bisa cuci mata, lihat rumah-rumah, lihat sawah. Setelah 300 Tembusnya Jogja Solo depan ini guys. Jalan Raya Solo, Yogyakarta. Tembusnya Jalan Jogja Solo, Wonosari. Kalau hari gini kayaknya nggak macet deh. Tapi soalnya udah ada jalan Jogja Solo, sudah ada tol Jogja Solo ya kan. Jadi nggak macet. Tapi sebelum ada tol Jogja Solo, jalan ini macet terus. Wah, parah sih. Oh, hijau. Ngarep sat-sat ke ngarepe kae lho. Sikat ke lho. Oh, tembusnya sini nih loh. Kan macet ya nih biasanya guna macet Iya. parah ya kan. Sejauh 8 Iki wis Klaten. Selamat datang di kota Klaten. Klaten. Ten, 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 ten. Oke. Welcome to my hometown guys. Ini kota kelahiranku ya. Nah, ini jalan tolnya sini ya guys, tembusnya. Kalau tadi kita lewat jalan tol, tembusnya sini. Tapi kita nggak lewat jalan tol. Jadi tembusnya jalan Jogja Solo. Sebenarnya tadi lebih dekat lagi ketika kita lewat tol ya. Karena depan ini sudah masuk ke kampung saya guys. Sekali. Setelah 300 meter, belok kiri ke Jalan Ceper, Jalan Ceper, Besole. Masuk Pedan. Belok kiri ke Jalan Ceper, Masuk Jalan Pedan. Ceper, Besole. Iya, masuk Pedan. Terus di Jalan Ceper Jam sejauh 2 2. km. Sudah sampai di kampung halaman, ada orang jualan kerupuk pasir pada berhenti beli guys. Tuh istriku juga tak suruh beli. Depan ini juga beli tadi ya, beli 3. Tuh istriku juga tak suruh beli, dan di sana itu juga ada yang berhenti lagi beli guys. Kerupuk pasir guys. Enak loh guys. Kerupuk pasir. Kerupuk digorengnya pakai pasir. Cia, kurang rapet kayane. Ora. Yuk mlaku. Kerupuk pasir. Oke tenan Bunda, 10.000 sakmono akeh Bunda. Kalau di Jawa, di kampung serba murah. Buka siji sih. Oke guys, kita sudah sampai di kampung halaman ya. Namun sebelum ke rumah, saya akan mampir dulu. Biasa ya, setiap pulang pasti mampir di sini, yakni warung soto.
Mantap guys. Jadi warung sotonya ini juga langganannya Pak almarhum Pak Didi Kempot gitu ya. Warung sotonya ada di depan sini. Jadi saya rasa cukup sekian video mudik saya kali ini. Untuk sotonya nanti saya akan buatkan video tersendiri. Bukan yang ini ya. Jangan salah, bukan yang ini ya. Bukan yang ini, bukan yang ini, lihat depan ini loh. Yang ini nih. Yang sini nih. Iya di sini lumayan 354. Oke. Lumayan 354. Rame. Maju nih. Mangan soto. Baru pasang tak? Awas seneng mobil. Nah, ini warung sotonya. Warung sotonya di sini. Jadi untuk konten makan sotonya akan saya buatkan konten tersendiri. Meskipun saya dulu juga pernah bikin konten ini sih ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau sempet ya kita bikin lagi. Kalau nggak sempet teman-teman bisa lihat di video sebelumnya ya. Makan soto lumayan mantep banget guys.